Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Novalina, mahasiswi Teknologi Media Digital Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengulangan dalam C++. Pengulangan adalah salah satu tindakan untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang. Di sini saya telah menyiapkan project untuk membuat program pengulangan. Yang pertama akan saya jelaskan adalah while. Di sini saya sudah menyiapkan salah satu project yaitu dalam nama file.cpp untuk menuliskan program C++ pengulangan yang di sini adalah dalam bentuk while. Pertama-tama saya berikan komentar untuk menuliskan nama saya dan juga materi yang akan saya bahas. Di sini kita letakkan dengan tanda crash modul 6 dengan judul pengulangan while. Nama saya Ayu Novalina dan NIM saya adalah 49012043. Seperti biasa kita masukkan library standar yang harus dimasukkan dalam setiap program C++. While di sini saya ketikkan kode while-nya untuk melakukan pengulangan di mana pencacah yaitu integer pencacah ini akan diulangi kurang dari atau sama dengan 10 kali. Cout untuk menampilkan tulisan apa yang akan kita tampilkan untuk ketika integer pencacah ini diulang-ulang. Di sini saya akan menampilkan tulisan D4 Teknologi Media Digital sesuai dengan jurusan saya. Dan juga tuliskan pencacah variabel pencacah plus, mana nih tandanya berarti bahwa variabel pencacah ini akan terus berulang sampai dia kurang dari atau sama dengan 10. Inilah coding untuk pengulangan while. Di sini akan kita coba jalankan. Apakah program ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kita coba klik kanan pada file project, kemudian kita ketikkan debug dan klik start new instance. Kita tunggu beberapa saat sampai program berhasil dijalankan. Ini adalah hasil dari program yang telah kita buat mengenai pengulangan while. Di sini tulisan D4 Teknologi Media Digital muncul sebanyak 10 kali sesuai dengan coding yang kita buat, yaitu tulisan Cout D4 Teknologi Media Digital akan terus berulang sampai 10 kali. Baiklah, setelah melakukan percobaan program do while, kita akan mempelajari tentang pengulangan do while. Berbeda dengan pernyataan while yang sebelumnya melakukan pengecekan di kondisi awal blok pengulangan, pada pengulangan do while ini kondisi ditempatkan pada bagian akhir. Hal ini akan menyebabkan dilakukannya proses pengulangan minimal 1 kali walaupun kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi.
Percabangan dua kondisi ini dicabangkan dengan do while, kemudian blok pernyataan, kemudian mengalih ke kondisi. Apabila kondisinya benar, maka akan kembali ke blok pernyataan, dan apabila kondisi salah, maka akan dilakukan pernyataan sesudah do while. Baiklah, langsung kita coba saja project untuk menjelaskan mengenai program do while ini. Seperti biasa, pertama-tama saya akan melakukan terlebih dahulu komentar untuk menyebutkan nama saya dan juga materi yang saya jelaskan. Baiklah, ini adalah coding untuk do while. Di sini kita harus melakukan terlebih dahulu untuk menulis D4 Teknologi Media Digital dan Teknik Elektro ITB. Kemudian setelah itu baru dilakukan pengulangan. Di sini prinsipnya kita melakukan terlebih dahulu menentukan dulu kondisi awal, baru melakukan pengulangan. Setelah melakukan ini, mari kita compile apakah program ini dapat berjalan dengan baik. Seperti biasa, klik kanan, kemudian start testing. Compile dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Tulisan D4 Teknologi Media Digital dan Teknik Elektro ITB akan diulang sebanyak 6 kali sesuai dengan coding di sini, yaitu variabel pencacahnya akan dilakukan pengulangan kurang dari atau sama dengan 6. Baiklah, ini adalah sedikit penjelasan mengenai do while. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengulangan for. Pada pengulangan for ini akan dilakukan pengulangan yang sifatnya menaik atau increment dan juga pengulangan yang sifatnya menurun atau decrement. Kalau pengulangan menurun, maka nilai awal harus lebih besar dari nilai akhir. Baiklah, saya coba terlebih dahulu untuk mengetikkan string codingnya.
seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa pengulangan neuron itu nilai awal harus lebih besar dari nilai akhir, yakni kebalikan dari pengulangan naik di mana nilai awal harus lebih besar daripada nilai akhir. Baiklah, ini adalah listing coding untuk pengulangan for. Kita coba saja. Kita coba compile program ini. Ini adalah hasil dari program yang telah kita buat. Di sini angka pada pengulangan naik, angka lebih kecil dilakukan berturut-turut sampai ke angka yang lebih besar. Sedangkan pengulangan menurun, angka yang lebih besar diulang-ulang hingga angka ke yang lebih kecil. Baiklah, ini adalah mengenai pengulangan for. Selanjutnya saya akan jelaskan masih mengenai pengulangan for, tapi mengenai for yang bersarang. Konsep dari proses pengulangan for bersarang ini adalah untuk sebuah pengulangan yang terdapat pengulangan lainnya, yaitu terdapat for di dalam for. Itu untuk lebih mudah memahaminya. Baik, ini adalah listing program yang telah saya ketikkan. Sekarang waktunya kita untuk mencoba apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak. Kita klik kanan, kemudian debug. Baiklah, ini adalah pengulangan yang telah kita berhasil lakukan tadi, dengan dimana for bersarang menghasilkan bentuk dan angka yang seperti ini. Dia berbentuk seperti segitiga siku-siku, di mana segitiga ini berisikan nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Baiklah, sampai di sini saja tutorial saya mengenai pengulangan, baik itu while, do while, for, maupun for bersarang. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.